Kesehatan adalah nomor 1. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam pelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya diberikan Tuhan kesehatan dan kepintaran pada kita masing-masing. Seperti biasa, siapa hari ini yang memimpin doa? Iya, mulai. Nah, Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Ajar-ajarlah kami supaya kami mengerti apa yang diajarkan Pak Guru kami kepada kami Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan kepintaran. Amin. amin. Jadi, kita sudah berdoa dan kita seperti biasa, Pak Guru akan mengabsen satu persatu ya. Yang pertama, Amsal Epram Simbolon. Hari Pak, siap Pak. Bagus. Gio Valentino Simbolon. Siap, hadir Pak. Rafael Silalaye. Siap, hadir Pak. Yosia Nopelia Simbolon. Siap, hadir Pak. Oh, berarti semua hadir. Berapa kita semua? 22. Iya. Jadi pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu dari tema 2, persatuan dalam perbedaan, yaitu kita mulai lagi di pembelajaran berapa itu? Kita hari ini halaman 19. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Yang semangat ya anak-anak. Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berkedar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, kita tadi sudah bernyanyi dengan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dan pelajaran kita pun kemarin tentang perbedaan suku, agama, dan budaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang adaptasi terhadap tumbuhan. Coba sebelum kita masuk, siapa di antara kalian yang mengerti atau yang tahu apa arti dari adaptasi? Saya Pak. Nah, coba Gio. Adaptasi adalah penyesuaian tumbuhan dengan lingkungannya. Ya, bagus. Lagi siapa lagi nak? Saya Pak. Ya, coba. Adaptasi adalah penyesuaian dari lingkungan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi nak? Nah, coba. Adaptasi adalah cara tumbuhan untuk bertahan hidup. Iya, bagus. Semua benar. Pandai. Tetapi pengertian sebenarnya adaptasi adalah penyesuaian hidup
tumbuhan pada lingkungannya. Apa tadi anak-anak semua? Kurang semangat. Coba semua. Iya, bagus. Kita akan memulai menerangkan dan menjelaskan dan melihat perbedaan itu dalam tumbuhan. Oke, anak-anak Pak Guru, di hari ini kita akan melihat atau Pak Guru akan mempertontonkan membuka laptop Pak Guru, yaitu video tentang adaptasi tumbuhan. Dari video ini nanti kalian semua bisa menyimak adaptasi tentang beberapa tumbuhan. Sebenarnya infokus kita karena rusak pakai infokus, tapi langsunglah kita melihat di layar laptop. Perhatikan, Pak Guru datang ke tempat kalian untuk mengangkat laptop supaya dekat, diperhatikan. Nah, perhatikan ya anak-anak videonya ya. Kita mulai. Nampak dari situ semua kan? Bahas tentang cara tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Apakah sudah tahu belum kalau tumbuhan yang kita ketahui ini ternyata mempunyai bagian tubuh yang berguna untuk melindungi dirinya loh. Dalam melindungi diri, setiap tumbuhan memanfaatkan bagian tubuh yang berbeda-beda. Lalu, cara apa saja yang digunakan tumbuhan dalam melindungi diri dari musuhnya? Berikut ini adalah beberapa cara yang digunakan tumbuhan dalam melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama, tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan duri. Tumbuhan berduri, beberapa contohnya adalah tumbuhan salak, bunga mawar, dan kaktus. Duri pada tumbuhan tersebut digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya seperti hewan dan manusia. Jadi, duri tersebut dapat melukai hewan ataupun manusia yang mencoba mengganggunya. Perlindungan ini dirasa cukup efektif untuk melindungi diri dari serangan mangsa yang ingin memakan tubuhnya. Duri tersebut sangat tajam sehingga dapat melukai musuh yang ingin mengganggunya. Kemudian yang kedua, tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan bulu halus atau rambut. Tumbuhan juga bisa melindungi diri dari musuhnya menggunakan bagian tubuh atau sifatnya seperti bulu halus. Tentu dari tumbuhan. Tumbuhan akan mengeluarkan rambut atau bulu halus yang dapat memberikan efek gatal bahkan beracun pada musuhnya. Contohnya saja, tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu yaitu tanaman bambu, buah rambutan, bulu ijo, dan tumbuhan jelatang atau kulus. Cara yang ketiga adalah tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan racun. Tumbuhan yang melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggunakan racun itu dilakukan oleh beberapa jenis tumbuhan seperti jenis umbi-umbian, karet, tanaman kecubung, pohon upas, pohon jara, dan gadung. Tumbuhan yang menggunakan cara racun untuk melindungi diri dari musuhnya ini akan mengeluarkan cairan yang membuat musuhnya menjauh. Efek dari racun ini bisa menimbulkan berbagai macam gejala, bahkan efek paling berbahayanya bisa menyebabkan kematian. Karena zat racun tersebut tidak sanggup ditahan oleh tubuh dari makhluk hidup yang memakannya. Cara yang keempat adalah tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan getah. Cara tumbuhan melindungi dirinya menggunakan getah biasanya dilakukan oleh tumbuhan buah nangka dan karet. Petakes ternyata tumbuhan yang memiliki getah ini berfungsi sebagai tempat atau media transportasi unsur hara dan fotosintat pada pembuluh angkut.
Selain itu, getah juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri dari tumbuhan. Perlindungan tumbuhan menggunakan getah biasanya untuk menjebak atau membuat musuhnya terperangkap sehingga tidak bisa bergerak, sehingga hewan-hewan tak dapat memakannya. Cara yang kelima adalah tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan aroma. Tumbuhan juga bisa melindungi dirinya dengan menggunakan atau mengeluarkan aroma tertentu yang ada dalam tubuh tumbuhan tersebut. Biasanya cara ini dilakukan oleh tumbuhan bunga bangkai. Apabila ada musuh yang mendekati atau menyerangnya, maka tumbuhan akan mengeluarkan aroma yang kurang sedap, dan setelah aroma dikeluarkan akan membuat musuh menjadi menjauh karena tidak tahan dengan aroma bangkai yang dikeluarkan tumbuhan. Perlindungan diri menggunakan cangkang yang keras biasanya dimiliki oleh tumbuhan buah kelapa sawit, salak, durian, dan masih banyak yang lainnya. Cangkang keras pada tumbuhan berfungsi untuk melindungi bijinya, sehingga tumbuhan bisa tetap berkembang biak dengan baik dan aman. Jadi, dengan cangkang yang keras, pohon-pohon tersebut dapat meneruskan perkembangbiakan tanpa diganggu atau dimangsa oleh hewan pengganggu lainnya. Cara yang ketujuh adalah tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan daun. Cara melindungi diri menggunakan daun ini bisa dilakukan dengan dua jenis cara, yaitu terdapat tumbuhan yang melindungi diri menggunakan daunnya yang tajam, dan ada juga yang melindungi diri dengan cara menguncupkan daunnya. Perlindungan dengan menggunakan daun yang tajam biasanya dilakukan oleh tanaman nanas. Tanaman nanas memiliki daun yang tajam. Dengan daun yang tajam, ia dapat tumbuh besar tanpa gangguan dari hewan. Sedangkan cara melindungi diri dari musuhnya dengan cara menguncupkan daun dilakukan oleh beberapa tanaman seperti tanaman putri malu dan kantong semar. Jadi, tumbuhan dapat melindungi diri dengan cara menguncupkan atau mengatupkan daunnya ketika tumbuhan merasa terancam. Pada tanaman putri malu, melindungi diri dengan cara mengatupkan daunnya ketika terdapat rangsangan atau sentuhan. Nah, cara yang terakhir adalah tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan rasa. Terdapat beberapa tumbuhan yang melindungi diri menggunakan rasa. Misalnya pada tumbuhan belimbing wuluh. Belimbing wuluh memiliki rasa yang pahit dan asam. Karena rasanya tersebut menjadikan hewan atau makhluk lainnya tidak jadi memaksa buah dari belimbing ini. Oleh karena itu, tidak ada hewan yang memakan buahnya. Dengan demikian, biji di dalam buah belimbing terlindungi sehingga biji ini digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, otakers, itulah penjelasan mengenai cara tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Semoga bermanfaat ya. Oke, anak-anak, dari video yang sama-sama kita perhatikan tadi, yang kamu ketahui tentang adaptasi dan cara tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya tadi yang kalian amati itu, salah satu tumbuhannya namanya apa? Kaktus, bambu, kelapa sawit. Nah, di antara sekian banyak yang kita amati, siapa yang bisa menjelaskan cara tumbuhan itu mempertahankan hidupnya? Dengan cara apa? Contohnya tadi, bambu. Dia mempertahankan hidupnya dengan cara apa? Iya, bulunya itu datar. Begitu datang hewan yang mau memakan atau mengganggu bambu itu, kena gatal bulu-bulu bambu itu, hewan yang mau mengganggu tadi langsung lari. Yang kedua, kaktus mempertahankan dirinya dengan cara duri. Ah, bagus.
Berarti pengamatan kalian bagus. Kaktus itu mempertahankan hidupnya dengan duri. Ada satu lagi yang mempertahankan hidupnya dengan duri, yaitu tumbuhan apa tadi? Hah? Mawar. Satu lagi apa? Bukan kelapa sawit, nak, bukan. Bukan dengan duri. Kalau kelapa sawit yaitu mempertahankan dirinya dengan cangkang atau kulitnya. Yang durinya apa lagi? Putri malu. Mengerti? Nah. Jadi kelanjutan kita memperhatikan dan menonton video tadi. Yang bisa kamu tanggap. Coba Pak Guru tanya, tumbuhan apa yang kamu ingat yang berbeda tentang mempertahankan hidupnya? Bambu dengan mawar. Coba sebutkan, bunga mawar itu mempertahankan hidupnya dengan apa? Dengan yang kedua tadi kamu bilang, anak-anak kami bilang, yaitu bambu. Kalau bambu mempertahankan hidupnya dengan cara bulu halusnya yang ada pada bambu itu. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, semangat terus. Berarti dengan cara memperhatikan di video, kamu bisa tanggap dan mengingatnya. Oke, anak-anak kami, supaya lebih paham tentang adaptasi tumbuhan, Pak Guru tahu kalian melalui lagu lebih bisa mengingatnya kembali. Nah, di sini ada lagu judulnya adaptasi tumbuhan. Sudah Pak Guru tulis di papan tulis. Mari kita sama-sama mempelajari dan menyanyikannya. Oke? Ya. Ini lagu adaptasi tumbuhan ini. Lagunya adalah lagu Naik Delman. Semua tahu kan lagu Naik Delman kan? Nah, dengan lagu itu kita mulai. 1, 2, 3. Pak Guru perhatikan dan dengar, kurang semangat. Nah, biar lebih semangat, di sini ada karaoke kita taruh diiringi musik. Oke? Ya, boleh diikuti nadanya dengan gerakan-gerakan kecil ya. Anak-anak, iya kan? Ya. Mari
mendengarkan lagu-lagu ini, otomatis bisa kamu ingat dengan gampang. Oke? Nanti diulang-ulangin lagi di rumah, dimanapun kamu, dengan lagu ini kamu pasti ingat. Baik anak-anak Pak Guru, di sini Pak Guru akan membagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok. Akan Pak Guru tentukan orang-orangnya dan akan kita membahas tentang pelajaran kita adaptasi tumbuhan. Mari anak-anak kita bagi. Inilah pembagian kelompok. Berapa kelompok ini? 5. Berapa? 5. Di sini Pak Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja. Kalian bisa mengamati dan menulis sesuai dengan yang sudah tertera di dalam kertas LKPD. Perhatikan. Baca kalian satu-satu. Oke anak-anak kami, anak-anak Pak Guru, perhatikan dulu kertas LKPD-nya. Udah? Di sini kan, di situ ada. Perhatikan ini gambar-gambar apa menurut kamu ini? Contohnya yang pertama, gambar apa ini? Ada 12 gambar di situ. Kan? Kenal semua tadi kan? Nah, dari nomor 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 1 contohnya apa tadi? Nah, tulislah di sini dia LKPD nomor 1 pohon jati. Nah, dan seterusnya. Udah? Baru tulis jati itu bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan. Bagaimana jati menyesuaikan diri dengan lingkungan? Baru tujuannya. Nah, baru gambarnya. Tahu kan? Iya. Kerjakan. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan
Ya, oke anak-anak Pak Guru. Semua udah siap kan? Nah, sebelum perwakilan kelompoknya membacakan hasil kelompoknya ke depan, satu kelompok ya, berarti 5 orang. Jadi biar lebih semangat, kita sama-sama dulu membuat kelas kita ini semangat. Ikutin gerakan Pak Guru kan? Tepuk semangat. Semangat. Iya. Oke. Nah, udah semangat kita semua. Seperti tadi Pak Guru katakan, satu per kelompok membacakan hasil daripada pekerjaan LKPD-nya atau mempresentasikannya ke depan. Dimulai dari kelompok A. Ya ini. Maju nak. Maju depan nak. Yang lain mendengarkan ya. Tolong. Gambar A adalah bunga bangkai. Bunga bangkai mempertahankan dirinya dengan bau. Tujuannya adalah mempertahankan hidupnya. Gambar B adalah tanaman jarak. Tanaman jarak menggugurkan daunnya untuk menghambat penguapan. Ya, tepuk tangan. Nama tumbuhan jati, bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan, menggugurkan daun. Tujuan untuk menghambat penguapan. Nomor 1. 2. Nama tumbuhan kaktus, bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan, menggunakan durinya. Tujuan mempertahankan hidup. Gambar 2. 3. Nama tumbuhan kantong semar, bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan, mengatupkan daunnya. Tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok B. Gambar A, bunga bangkai mempertahankan diri dengan aroma kayu. Gambar B, tanaman jarak mempertahankan diri dengan menggunakan kayu. Jadi menggugurkan diri dengan lingkungan, menimbulkan bau dan mempertahankan diri. Dua kaktus, bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan dengan duri. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasilnya ke kelompok C. A. Bunga bangkai mengeluarkan bau yang tidak sedap. B. Tumbuhan jarak mempunyai racun di bagian daun dan buah. Jati menggugurkan daun agar mengurangi penguapan. Gambar 1. Kaktus dengan duri agar tidak diganggu oleh musuh. 2. Kantong semar menyatukan daun karena kantong semar ada. Nah, baiklah anak-anak kami, sudah siap kerjaan di LKPD-nya. Pak Guru rasa salah satu perwakilan kumpulkan ke depan. Cepat, kumpulkan ke depan. Nah, baiklah anak-anak kami, dari hasil kerjaan kalian ini dapat kita simpulkan
bahwasanya ada 3 jenis atau 3 kelompok di tumbuh-tumbuhan, yaitu yang pertama tadi hidrofit. Hidrofit artinya tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya akan berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, dan daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya apa? Kangkung. Yang kedua, hidrofit. Hidrofit tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Di daerah lembab. Contohnya tumbuhan apa? Pakis, ya, pandai. Yang ketiga, xerophyt. Sama-sama. Xerophyt. Yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Contohnya tumbuhan apa itu? Lidah buaya. Baiklah, pandai-pandai semua. Dan jangan lupa menghafal lagu-lagu yang tadi supaya makin ingat. Baiklah anak-anak kami, sebelum kita pulang, Pak Guru mau mengadakan kuis. Kelompok mana perwakilannya yang bisa menjawab, Pak Guru kasih bintang. Kalau benar, lengkap, bintang 3. Tapi kalau belum sempurna, bintang 1. Bahkan bisa bintang 2. Nah, perhatikan. Yang sesuai dengan pelajaran kita tadi, yaitu cara tumbuhan hidrofit. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri hidrofit dan contoh tumbuhannya? Saya, Pak. Ya, coba kelompok A. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di atas air. Contohnya? Contohnya adalah bunga teratai, eceng gondok, dan kangkung. Ya, bagus. Tepuk tangan. Bintang 3. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu hidrofit. Siapa yang bisa menyebutkan nama tumbuhan dan apa arti daripada hidrofit? Jangan kelompok A aja. Ayo yang lain. Saya, Pak. Ya, coba. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan yang hidup? Di daerah lembab. Iya. Contoh tumbuhannya? Pakis. Pakis. Ya, tepuk tangan. Bintang 2. Ya. Karena kurang sempurna. Nah, nanti dilengkapi ya, Nak. Baru yang ketiga, siapa yang bisa? Cepat. Tentang xerophyt. Saya, Pak. Ya, coba. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Ya, bagus. Contoh tumbuhannya. Kaktus dan lidah buaya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, pandai semuanya. Dan dibaca lagi di rumah bukunya ya, Nak. Nah, di pelajaran hari kita ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan pelajaran kita dari yang 3 jenis tadi? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, maju ke depan. Buat kesimpulannya. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di atas air. Contohnya adalah eceng gondok. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Contohnya adalah lumut. Ketiga, xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Contohnya adalah kaktus. Ya, tepuk tangan.
Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, perhatikan untuk PR di rumah. Coba sebutkan sebutkan 5 nama tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Mengerti kan? Coba sebutkan 5 nama tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Dan cara tumbuhan itu beradaptasi terhadap lingkungan dan cara mempertahankan hidupnya. Ya, baiklah anak-anak Pak Guru. Hari ini cukup pelajaran kita. Kita mau pulang, rapikan bukunya. Rapikan, bagus. Nah, sebelum kita pulang, seperti biasa, kawan kamu akan memimpin doa. Tangan ke atas menggapai bintang 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Dulu yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lungu-lungu-lung tangan digulung. Orang terlihat di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Karena kita berdoa ya Tuhan, segala yang kami pulang beri kalangan kesehatan satu makan masing-masing. Tuhan menerima doa kami. Amin. Nah, siap gak? Sudah. Siap, gerak. Mari Pak Guru kita. Hormat, gerak. Selamat siang, Pak. Siang.